Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal kita, kekuatan kita dalam menghadapi pergumulan hidup di tengah dunia ini. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh karena berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Istirahat malam yang boleh kami rasakan, pemulihan, kekuatan, dan kesehatan yang boleh kami alami, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat hidup, untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan membaca sedikit dari firman-Mu yang kami percaya sebagai tuntunan, kekuatan, penghibur dikala kami sedang dalam pergumulan, dikala kami sedang menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk dapat mengerti, apalagi untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 40 ayatnya yang pertama. Mazmur 40 ayatnya yang pertama dan juga yang kedua. Mazmur 40 ayat pertama dan kedua yang demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Judul perenungan kita adalah Tuhan menjengukku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hal yang perlu kita terima adalah pandemi ini belum selesai. Dan juga PPKM masih berjilid-jilid. Kita perlu mengakui bahwa memang susah hidup di tengah kondisi yang seperti ini. Usaha yang kita kerjakan belum bisa berjalan seperti biasa. Apalagi ada rasa was-was yang kita alami bila nanti terpapar. Atau bahkan kita yang saat ini sedang berjuang mendapatkan status negatif karena sudah terpapar atau sedang terpapar. Kita juga yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan vaksinasi. Tentu kondisi-kondisi seperti ini bukan kondisi yang mudah. Di tengah kondisi-kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang yang menanti-nantikan Tuhan, bahkan berteriak dalam hening tangisannya kepada Tuhan dan memohon pertolongan. Seperti itulah yang dialami oleh pemazmur. Ia pernah mengalami pergumulan dan ia sudah melalui pergumulan itu. Dan pergumulan dan proses pergumulan itu ia tuliskan dalam Mazmur 40 ini. Pemazmur pernah mengalami pergumulan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ia benar-benar menantikan Tuhan dalam kecemasannya. Ia menantikan Tuhan. Ia berharap kepada Tuhan datang untuk memberikan mujizat, membalikkan keadaan yang saat ini sedang tidak baik. Di tengah kondisi seperti itu, pemazmur tidak jemu-jemu menantikan Tuhan dengan penuh harapan. Dan ternyata Tuhan tidak meninggalkan si pemazmur. Tuhan datang dan Tuhan menjenguk serta memberi pertolongan kepada pemazmur. Dia
mendengar teriakan minta tolong dari si pemazmur. Oleh karena itu, pemazmur bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergumulan boleh berjilid-jilid datang menghampiri kita. Barangkali tidak hanya 1-2 kali kita mengalami putus harapan. Saya yakin ibu bapak saudara juga tidak henti-henti berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan saya yakin juga di antara kita saat ini yang sedang mendengarkan ada juga yang sedang menantikan pertolongan Tuhan dalam kecemasan dan ketakutan akan pergumulan yang sedang dialami. Dari bacaan ini kita dapat belajar bahwa pengharapan dan penantian kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Ia akan menjenguk kita. Ia akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang mulia di dalam hidup kita. Ini adalah sebuah proses yang perlu kita jalani dengan sabar, dengan rendah hati. Oleh karena itu, jangan berhenti untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sebab harapan itulah yang menjadi amunisi kita di tengah pergumulan hidup ini. Percayalah bahwa Tuhan akan datang, menolong, dan menjenguk kita. Kiranya kita dimampukan untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur. Firman-Mu menyadarkan kami untuk tidak berhenti berharap kepada Engkau. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami kembali disegarkan bahwa Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan Engkau menjenguk kami ketika dulu kami juga bergumul. Dan kami bisa melalui semua pergumulan itu oleh karena pertolongan Tuhan. Dan jikalau saat ini kami sedang bergumul, tolonglah kami ya Tuhan, dalam ketidaktahuan kami, dalam kecemasan kami, dalam keputusasaan kami. Kiranya Engkau hadir menjenguk kami, memberikan harapan, kekuatan, sehingga kami dapat bertahan dan melalui pergumulan-pergumulan di hari-hari ini oleh karena pertolongan dari Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, lemah. Mari Tuhan Kau hadir menjenguk dan memberikan penguatan serta pemulihan. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kecemasan oleh karena berita-berita di televisi, di media-media yang saat ini sedang menghantui. Mari Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran, sehingga segala kecemasan itu bisa berkurang, bahkan bisa tergantikan dengan adanya damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang mendapatkan vaksinasi. Mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau sendiri yang mengatur segala sesuatunya, sehingga saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang mendapatkan vaksinasi boleh mendapatkan vaksinasi tepat pada waktunya. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah pandemi ini ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat bertahan. Di tengah-tengah pergumulan ekonomi yang saat ini sedang kami alami ya Tuhan, kiranya tangan Tuhan menolong kami. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya kehidupan kami senantiasa dipimpin, dituntun hanya oleh Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan juga berkenan memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan uluran tangan, sehingga kehidupan kami dapat berdampak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menjalankan segala aktivitas kami hari ini.
Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami percaya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Sekian resapi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.